Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathu Subhan, mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 2, LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nomor peserta 2015030349938 dengan NIM 23807125. Hari ini Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 5 mata pelajaran IPAS, materi Sistem Pernafasan Manusia dengan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangatmu. Ini semangatku, itu semangatku. Yes. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya ya? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Oke, untuk pagi hari ini yang akan memimpin doa yaitu Mbak Fira. Silakan Mbak Fira. Kita berdoa. Tadi akan telah ditunjukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih kepada Mbak Fira. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan Pancasila bersama-sama. Dipimpin oleh Mbak Fira sekalian. Silakan semuanya berdiri. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Mbak Fira. Baik, sebelum melanjutkan pelajaran, mari Bapak di sini akan mengecek dulu kehadiran kalian. Di sini Bapak lihat semuanya terisi, artinya semuanya hadir berarti ya. Sebelum dilanjutkan, mari biar semangat kita jajan kelas dulu, ya. Oke, siap? Oke, baik. Jajan kelas 5. Tidak ikut kalau mereka pernah sudah mengatakan berut kelas 5 ikut. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan kalian pada pembelajaran di minggu yang lalu. Masih ingat pembelajaran di minggu yang lalu? Sistem pernafasan pada hewan. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan.
Baik, terima kasih. Berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran di minggu yang lalu. Untuk hari ini, apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Sekarang yang kita pelajari berhubungan dengan diri kita sendiri. Kalau kemarin berhubungan dengan hewan, ya. Kalau sekarang berhubungan dengan diri kita sendiri. Tentunya harus kita perhatikan dengan seksama, dengan baik, supaya ilmu yang berkaitan dengan diri kita sendiri ini bisa masuk, bisa kita pahami dengan baik, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Adapun tujuan pembelajaran di hari ini yaitu melalui pembuatan media sederhana sistem pernapasan pada manusia. Nanti kalian diharapkan dapat melakukan simulasi sistem pernapasan. Jadi hari ini kegiatannya adalah kita mengadakan proyek atau praktek. Kita membuat suatu produk. Nanti kalian di depan kelas bisa mempresentasikan dengan cara simulasi, mensimulasikan dari produk yang kalian bikin, yaitu berkaitan dengan sistem pernapasan. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada pertanyaan, apa sih bernafas itu? Oke, bernafas adalah menghirup oksigen sekaligus juga mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida dari tubuh, menghirup saja. Selanjutnya, kenapa kita bernafas? Agar tidak mati. Oke. Berikutnya apa lagi? Kira-kira untuk kebutuhan kita. Kenapa kok harus bernafas? Supaya ada pergantian udara di dalam tubuh kita, karena oksigen itu dibutuhkan oleh semua bagian tubuh kita ini, sementara karbon dioksida itu harus kita keluarkan, kita buang melalui sistem pernapasan yang kita pelajari di hari ini. Jadi apa sih pentingnya kita mempelajari sistem pernapasan ini? Supaya kita bisa menjaga organ-organ pernapasan kita. Jangan sampai di organ pernapasan kita ada yang bermasalah, ada yang rusak, atau ada yang sakit, sehingga sistem pernapasannya nanti tidak akan berjalan lancar. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin membagi kalian ke dalam kelompok terdiri atas 5 orang anak. Ya, kita akan berhitung saja 1 sampai 5. Oke ya. Nanti berulang lagi. Nanti yang dapat angka 1 akan berkelompok dengan yang angka 1. Yang dapat angka 2 akan berkelompok dengan yang angka 2. Begitu seterusnya. Oke. Baik. Kita mulai dari kelompok sini. Hitung 1, 2. Ingat-ingat ya. Oke, baik, kalian sudah berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan tadi. Berikutnya sekarang kita akan beri nama kelompok kalian. Ya, kita akan beri nama. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Kelompok Faring. Oke, kita beri nama kelompok Faring. Mana Faring? Nah, ini di bawah dipasang di mejanya. Kamu kelompok hidup. Hidup. Ya, kelompok lari. Sebelum kita melakukan praktek atau pembuatan proyek, mari kita saksikan dulu materi pembelajaran kita. Saksikan video berikut. Ya, kita saksikan dulu materinya. Tidak
Ini proses kita memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita, ya. Mulai dari hidung melewati paru, lalu melewati lari, ini lari itu ada katupnya, memisah antara saluran nafas dengan saluran makanan. Ada juga pita suara ternyata di dalam, ya, itu yang bisa membuat kita bersuara. Udara akan masuk ke trakea. Nah, bagian bawah trakea akan bercabang menjadi bronkus. Mana kelompok bronkus? Nah, ini kelompok kalian ini. Nah, bronkus itu yang langsung terhubung ke paru-paru. Di paru-paru kita itu ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru ada namanya alveolus, ya, alveolus. Jumlahnya jutaan, kecil, bentuknya seperti anggur. Nah, ini cara kerja diafragma. Diafragma itu kotak, letaknya di antara dada, rongga dada dan perut. Dari tayangan tadi, organ-organ apa saja yang berperan di dalam sistem pernafasan manusia? Hidung, laring, trachea. Dari trachea di ujungnya bercabang menjadi bronkus. Bronkusnya bercabang-cabang lagi, bronkeolus, menempel masuk di paru. Di dalam paru-paru tempat pertukaran udara ini. Oke, bisa tadi kamu memperhatikan video dengan sangat baik. Selanjutnya di sini Papa ada lembar kerja yang harus kita kerjakan. Lembar kerjanya ini ada dua jenis, yaitu lembar kerja yang harus kamu kerjakan di sini, dan yang kedua sesuai dengan tadi yang Papa sampaikan, yaitu kita akan praktek. Papa bagikan dulu. Bapak jelaskan dulu, perhatikan. Di sini ada 3 jenis. Masa perhatikan dulu. Untuk yang ini, pertama adalah tulis nama kelompok anggotanya siapa saja, kamu yang tuliskan di sini. Ini tulis organ-organ pernafasan pada manusia. Di lembar yang kedua di sini, yaitu proses manusia bernafas. Tadi sudah ada videonya. Mulai udara masuk melalui hidung, lalu melewati faring, melewati laring, lalu masuk melewati trachea, bercabang pada bronkus, masuk ke paru-paru dan seterusnya. Nanti kalian ceritakan di sini. Terus yang berikutnya yang bawah sini kalian tulis cara kerja diafragma. Tadi juga sudah ada di tayangan video, ya. Dan yang ketiga di sini adalah model sistem pernafasan pada manusia. Baik, sebelumnya silakan kalian semua sudah membawa bahan-bahannya. Silakan dikeluarkan dulu bahan-bahannya. Kita persiapkan. Sebelum bekerja melaksanakan tugas LKPD ini, kita sepakati dulu berapa lama kita akan mengerjakan proyek ini. 1 jam. 1 jam? 20 menit. 15. Ya, ada yang 15, ada yang 30. Kita maksimal 20 menit ya. Oke, kita maksimal 20 menit. Silakan mulai sekarang dikerjakan di kelompok kalian masing-masing. Saya nyalakan Pak.
Nah, lanjut. Nah, ada yang masang selotipnya, silakan. Ya, betul, ini diisolasi juga. Ini nanti dipotong saja karena panjang. Bisa ini. Ya, kelompok Bapak ini Pak Mahir. Nah, ya sudah selesai tadi ya. Belum? Sudah? Coba bisa. Semuanya sudah menyelesaikan proyek yang kalian buat di hari ini. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan di depan kelas. Sekarang Bapak tawarkan kelompok mana yang pertama dari tampil pertama. Angkat tangan. Oke, kelompok Faring. Tepuk tangan untuk kelompok Faring, silakan. Diulang aja. Kelompok kalian sudah mempresentasikan. Apakah sama dengan yang kalian tulis? Sudah lengkap? Sudah lengkap? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok kalian. Silakan kembali. Kelompok lain yang mana yang mau presentasi? Kelompok Bronkus, silakan. Proses manusia bernafas. Udara masuk ke hidung, melewati faring, melewati laring, melewati trakea, melewati bronkus, masuk ke paru-paru. Saat kita menghirup udara, maka diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Paru-paru membesar dan dapat menampung udara yang masuk ke dalam paru-paru. Saat kita membuang napas, otak diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk menunduk. Paru-paru mengerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan mengembuskan udara yang penuh dengan karbon dioksida. Baik, terima kasih untuk kelompok Bronkus, silakan boleh duduk. Baik. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Ya, sebelum dilanjutkan, bagaimana prosesnya tadi membuat model ini? Dari proses pembuatan ini dan simulasikan tadi di depan, apa yang kamu dapatkan? Bahwa oke, kita bisa belajar proses manusia itu bernafas, proses bagaimana diafragma, otot diafragma itu bekerja membantu kita melakukan proses bernafas. Ya, baik. Selanjutnya, Papa di sini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan dikerjakan untuk mengukur apakah kalian sudah paham betul dengan materi yang kita pelajari di hari ini. Ya, oh ya, LKPD-nya dikumpulkan. Sambil saya ambil.
Pak nanti nanya pasti. KTP-nya sambil disiapkan di pinggir KTP-nya ya, sambil diambil sama Pak. Vin, sama Vin. Jangan lupa nama dan nomor absennya ditulis. Oke. Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Oke, tadi sudah mempraktekkan bagaimana diafragma saat kita menghirup nafas. Kondisinya bagaimana diafragma? Ya. Dari yang tadi dipelajari, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Ya, sudah jelas semua. Jadi nanti tolong di rumah diulang-ulang lagi supaya tidak lupa. Ya, baik. Selanjutnya, dari pembelajaran kita tadi, dari pagi tadi sampai dengan kita menyelesaikan evaluasi tadi, ya, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Kita bisa tahu proses pernapasan manusia. Kita bisa mempraktekkan secara langsung. Ya, kalau praktek secara langsung di badan kita bagaimana, Pak? Diafragma itu seringnya dipakai untuk pernapasan mulut atau pernapasan mulut, menghirup dan menghirup udara lebih seringnya pakai mulut. Ya, itu akan sering kita rasakan sehingga ini otot-otot akan tertarik dan dada kita akan lebih besar. Seperti itu. Baik. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa senang? Seru pelajarannya karena kita praktek. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan sistem pernapasan, yaitu sistem peredaran darah manusia. Minggu depan kita akan pelajari sistem peredaran darah manusia. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, Bapak bisa salah satu untuk memimpin doa, yaitu Mas Akmal, silakan memimpin doa di depan kelas. Doa berdoa belajar. Pembelajaran di hari ini sudah berakhir. Untuk itu, mari kita akhiri pembelajaran di hari ini. Tadi sudah berdoa, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.